Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih tentunya pemirsa. Kita masih di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu dan dengan tema kita hari ini yaitu menghindari sifat munafik. Dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Kita mau dengar lagi semangatnya tentunya untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, langsung saja kita buka season pertama untuk tanya jawab nih. Untuk pertanyaan pertama dari ibu siapa? Kami silahkan. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rian, Pak Ustadz dari Majelis Taklim An-Naba. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz masalah munafik Pak Ustadz. Kadang-kadang kita berbohong. Berbohong itu demi kebaikan Pak Ustadz. Bukan berbohong yang munafik. Berbohong umpama nanti ya ini nanti ribut umpamanya ini lebih sayang ini lebih sayang. Nah itu termasuk munafik apa enggak Pak Ustadz? Atau gitu. janji-janji nanti palsu, dulu ya? Tapi ditepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia pertanyaannya Pak Ustadz. Ya. Apakah berbohong dalam bentuk kebaikan atau menunda-nunda dalam bentuk kebaikan juga tentunya itu termasuk ke dalam sifat munafik atau bukan Pak Ustadz? Gitu. Baik. Ibu, jadi kalau bohong itu tetap semuanya dosa Bu ya. Namanya bohong, semuanya bohong itu pasti dosa Bu. Tak ada cerita ini namanya bohong itu pasti dosa. Jadi tapi mungkin ada yang ditolerir sedikit, tak semuanya itu Bu. Sedikit ya Pak Ustadz ya? Iya, tak semuanya Bu ya. Misalkan gini, mau menyelamatkan nyawa orang. Ada misalkan saya contohkan aja lah, mau dibunuh nih orang, bersembunyi di rumah kita. Kiai lah, ibu dikejar-kejar lah orang-orang, misal masuk ke rumah kita, mau dibunuh nih Pak Kiai misalkan. Ibu berbohong menyelamatkan Pak Kiai misalkan gitu, menyelamatkan nyawa dia ini, berbohong tak ada di sini, padahal di rumah itu udah disembunyikan, menyelamatkan nyawa orang. Itu masih ditolerir. Tapi bagi sebagian kebanyakan ulama mengatakan namanya bohong itu tetap tidak boleh. Apapun bentuknya kebohongan. Maka jangan sekali-kali kita mengucapkan bohong. Karena Rasulullah SAW pernah menemukan suatu peristiwa di Padang Ukas. Ketika itu Nabi masuk ke pasar. Kemudian kurma ini biasa orang jualan di pasar. Iya. Kurma ditaruh yang elok-elok paling padek-padek di atas. Yang bawahnya. Yang di dalamnya itu agak basah-basah busuk-busuk kan gitu. Artinya menyembunyikan Pak ya. Ada yang baik. Artinya tak terbuka orang ini kan. Jadi orang ini langsung diponis di situ oleh Rasulullah SAW. Ini perbuatan ini tidak benar karena ada tipu di sini kan gitu. Ada kebohongan kan gitu. Padahal maksud dia itu supaya ada supaya laku kan. Tapi di situ ada kebohongan kan tidak boleh kan. Betul. Yang namanya kebohongannya sekecil apapun tidak boleh. Apapun jenis kebohongan itu tidak boleh. Karena namanya kebohongan man ghassana falaysa minna. Orang yang berlaku curang, bohong itu tidak boleh. Itu memang dilarang gitu. Tidak boleh. Mungkin ada segelintir mungkin kalau kita dengar membolehkan itu seperti contoh misal tadi itu. Itu membantukan menyelamatkan orang. Itu pun ya. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang dilarang. Tapi yang jelas berbohong itu berdosa. Berbohong itu dosa. Aha, Itu sudah katam itu ya Pak Ustadz. Iya. Bohong itu dosa. Gitu ibu-ibu. Jadi berbohong itu adalah dosa ya, walaupun demi kebaikan gitu ya kan. Kalau mengakui tetap dapat dosa Bu kayaknya Bu. Oke, baik. Ada lagi mau bertanya kami persilakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Husnani. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mendidik hati dari sifat munafik dalam kehidupan sehari-hari seperti munafik akidah dan munafik amalan.
Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak warahmatullahi Ustadz, cara mendidik hati ini gimana? Ini kan termasuk munafik ini kan penyakit hati juga Pak Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Tadi kalau disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada dua model munafik itu kan. Ada munafik akidah itu yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Jelas-jelas dia menunjukkan seolah-olah dia sholat, dia puasa, iya segala macamnya. Tapi di hatinya itu adalah dia mengingkari semua itu. Iya. Yang kedua adalah munafik dari amali, perbuatan. Dalam segi apa? Dia seolah-olah mengamalkan ajaran Islam, tetapi di hatinya dia tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh laksanakan itu. Ada maksud di balik itu. Jadi Ibu kalau mendidik hati ini Bu, gimana caranya membersihkan hati? Sama kayak kata Imam Al-Ghazali, muncul sifat-sifat kita misalkan suka berbohong, iya kan? Suka berbohong, senang meninggalkan perintah ibadah Allah, perintah-perintah Allah. Ini sebabnya dari hati kan. Ketika hati kita kotor, misalkan mulai muncul tuh malas, senang berbohong, mendengarkan orang-orang yang hobi gosip senang. Ya. Jadi bersihlah, didiklah dulu hati kita dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Kalau kita berbanyak amal-amal soleh, ikhlas karena Allah, hati kita bersih. Orang yang hatinya bersih, insya Allah akan dibimbing oleh Allah untuk lidahnya terjaga. Orang yang senantiasa berbohong tadi, hobi gosip, hobi gibah, ya kan? Jadi berarti orang ini termasuklah hati yang kotor. Pengaruh itu semua dampaknya dari hati kita. Bagaimana kita itu menjaga hati kita? Perbanyaklah kita amal zohir kah, amal batin kah? Kalau amal zohir kita apa misalkan? Sholat, perbanyak sholat. Kalau amal hati kita apa? Perbanyak zikir, berhusnuzon kepada Allah. Bagaimana mendidik hati kita? Supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan perilaku-perilaku atau sifat-sifat munafik itu. Jadi kalau orang sudah kena dampak munafik itu Pak, gampang Bu. Lidah nisan aja, gampang aja dia bohong. Jadi bohong itu jadi lalapan, nggak ada masalah bagi dia gitu. Kok mata tidak terkontrol, telinga, sebabnya hati Bu. Jadi belajar membersihkan hati itu persis kata apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi bersihkan hati karena di situ sumber utamanya di situ. Hati itu jadi caranya perbanyak amal zohir, misalkan amal zohir itu ada kita sholat, perbaiki sholat kita, perbanyak kita iktikaf. Dan yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh Bu. Senantiasa berkumpul. Majalisus salihah. Majalisus soleh ya. Majalisus solih, majelisnya atau perkumpulannya orang-orang baik, orang-orang soleh. Orang-orang baik tidak mungkin ada di situ gosip, gibah, gunjing segala macam, mustahil Bu. Kayak gitu pengajian begini. Ada nggak yang berani gosip nih? Tidak ada gosip. Pasti orangnya pengen dengar ceramah, tapi tidak. Ya. Kalau sudah kumpul orang-orang soleh, dengarkan pengajian, mustahil lah nak berbuat maksiat kepada Allah. Betul. Tapi ya zikir, perbanyak zikir, perbanyak amal-amal kita. Insya Allah hati bersih. Hati bersih, insya Allah terhindar dari sifat-sifat munafik. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Nanti kita jadikan dulu ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI.